Assalamualaikum, kembali bertemu lagi dengan Ibu Intan di Belajar SBK. Di video kali ini ada video part kedua atau bagian kedua dari belajar musik tradisional. Sudah siap anak-anak? Siapkan catatanmu dan Ibu akan menjelaskan sisa materi dari bab musik tradisional. Setelah kita membahas kembali tentang pengertian, lalu jenis-jenis alat musik tradisional, dan masih banyak yang lain, hari ini Ibu akan menyebutkan tentang nilai estetik musik. Apa itu estetik? Kalau kalian tahu, estetik itu tentang keindahan. Jadi nilai keindahan musik. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk mengetahui tentang nilai keindahan sebuah musik? Yang pertama, cara yang paling utama yaitu mendengarkan. Kalau kalian nggak ngedengerin musiknya, kalian nggak mungkin tahu apa keindahan dari musik tersebut. Yang pertama itu mendengarkan. Lalu selanjutnya kalian akan coba memperhatikan bunyi-bunyinya, liriknya, dan masih banyak yang lain. Cuman yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan musik tradisional. Nanti juga akan ada tugas untuk menyanyikan musik tradisional. Nah, sebelum kalian menyanyikan musiknya, kalian kan harus mendengarkan dulu musik tradisional tersebut. Jadi, jangan lupa ya untuk mendengarkan musik tradisional. Karena kalau kita generasi penerus gak dengerin musik tradisional, ya sama siapa musik tradisional itu akan terus berkembang, akan terus turun ke anak kita kalau bukan kita yang mendengarkan. Nah, langsung ya ke nilai estetik musik. Yang pertama itu dari unsur melodinya, susunan rangkaian nadanya, atau misalnya nadanya tuh seperti apa, indah atau tidak gitu kan ya, do re mi fa sol la si do, atau misalnya jadi acak adut itu membuat tidak indah kan. Jadi harus unsur melodinya harus bisa kita lihat dari unsur melodi apakah indah atau tidak ya. Yang kedua adalah unsur harmoni atau gabungan nadanya. Sekarang kalau kita dengar harmoni itu biasanya terletak pada penyanyinya, suaranya, suara 1, 2, 3, terus ada gabungan suara. Nah, itu seperti itulah contohnya harmoni ya. Yang ketiga adalah unsur bahasa. Nah, ini kalian yang paling mudah didengarkan kalau kalian nggak ngerti melodi, harmoni, unsur bahasa ini yang bisa kalian cari keindahannya. Nah, unsur bahasa ini bisa dilihat dari lirik lagunya atau bahasa yang digunakan dalam lirik lagunya, ataupun nada musiknya atau bahasa musiknya ya. Tapi kalau misalkan kalian sebagai pemula yang belajar musik tradisional, paling bisa menilai keindahan musik dari liriknya saja dulu. Hal yang paling mudah dulu saja. Oke? Yang terakhir unsur tempo dan dinamik, ini juga mudah. Kalau kalian dengan tempo dan dinamika, berarti itu adalah cepat lambatnya dan keras lembutnya suatu musik. Misalnya kalau tempo cepat atau lambat ya. Kalau dinamika itu lebih ke keras atau lembutnya suaranya. Misalnya gini, ada beberapa orang yang menganggap bahwa indahnya musik itu dari lemah lembutnya nadanya, temponya yang pelan, dan itu menurut mereka sangat indah. Tapi ada juga beberapa orang yang menyukai bahwa dan atau memandang bahwa indahnya musik itu dari tempo yang cepat, beatnya cepat, atau suara yang keras atau dinamika yang keras. Misalnya lagu metal nih, siapa tahu kalian yang suka lagu metal di sini. Nah, buat mereka yang suka lagu metal, menurut mereka lagu metal itu indah banget. Tapi ada juga yang menilai bahwa lagu-lagu yang mendayu-dayu, pelan-pelan ya, misalnya bubuy bulan, itu tuh indah. Tapi misalnya musik ngapulur, kan itu temponya beda, tapi juga ada yang merasakan bahwa itu indah ya. Kembali lagi ke selera musik masing-masing. Cuman kalau selama itu musiknya kalau kita dengar itu nadanya tidak berubah cepat gitu kan ya, terus masih dalam satu frekuensi atau masih bisa kita dengar dengan telinga kita, ya berarti itu memiliki nilai estetik ya. Tapi mungkin saja sih rata-rata orang buat musik tradisional itu atau memainkan musik tradisional itu karena estetik nih musiknya itu gitu ya. Lalu ada jenis musik tradisional. Yang pertama ada gong luang dari Bali. Gong luang ini dari kata gong dan luang ya. Gong luang ini biasanya dimainkan ketika upacara sakral di Bali.
Yang kedua ada gong renteng. Gong renteng ini dari Pamengpeuk, Jawa Barat. Nah, isinya seperti atau alat musik yang digunakan seperti kecrek, kalian tahu kecrek kan? Lalu bonang, kendang, saron, sama seperti gamelan di Jawa. Tapi ini adanya di Jawa Barat ya. Nah, gong renteng ini biasanya dimainkan ketika acara keagamaan seperti Maulid Nabi nih, itu salah satunya. Yang ketiga adalah krumpiung. Krumpiung itu berasal dari Yogyakarta. Nah, alat musiknya itu seperti angklung dari bambu ya, jadi mirip-mirip lah ya gitu. Yang keempat yaitu gambang kromong. Ini kalian pasti sering banget dengar itu dari Jakarta. Nah, musik tradisional gambang kromong dari Jakarta ini sebenarnya mencampurkan dua kebudayaan, yaitu adat Betawi dan juga etnis Tionghoa. Ini gambarnya ya. Lalu yang kelima yaitu ada huda. Huda itu alat atau jenis musik tradisional dari Minangkabau. Nah, musiknya tuh khas banget Islami, karena kan kalau kita tahu sejarahnya, kalau daerah Sumatera itu kan erat banget dengan keislamannya gitu kan ya. Jadi unsur-unsur musik tradisionalnya tuh rata-rata tersisipi unsur musik Islam gitu. Dan yang terakhir ada fungsi musik. Fungsi musik itu ada 6, ada hiburan, komunikasi, ekspresi diri, ekonomi, adat, dan juga tarian. Yang pertama hiburan. Kalau kalian dengar musik itu pada dasarnya kan mencari hiburan. Nah, begitu pula dalam musik tradisional. Kalau kita lihat misalnya kalau ada yang misalnya hitanan nih ya, kan ada musik tradisionalnya rame-rame, itu kan membuat orang sekitar terhibur, bukan hanya yang punya acaranya tapi juga masyarakat sekitar. Yang kedua komunikasi. Biasanya musik tradisional ini mengkomunikasikan sebuah pesan dari orang tua kepada anaknya dan secara turun-menurun ya. Lalu yang ketiga ada ekspresi diri. Ekspresi diri itu misalnya ketika kita mendengar musik tradisional di nikahan nih, itu kan rata-rata musik tradisionalnya menggambarkan kegembiraan bagi yang punya acaranya atau yang sedang menikah. Nggak akan mungkin kan kalau di nikahan itu musik tradisional yang ekspresinya tuh galau, sedih, kecuali ketika sungkeman ya. Cuman kalau selepas itu ya tidak begitu. Yang ada itu acara nikahan atau acara apa ya kalau lagunya galau ya gitu, ataukah mantan datang ya gitu. Yang keempat itu ekonomi. Banyak para pemain musik tradisional ini memainkan musik tradisional ketika ada orang yang memanggil atau untuk memenuhi perekonomian keluarganya. Jadi itu fungsinya ekonomi. Atau misalnya nih dalam acara pasar atau di dalam pasar gitu, biar menarik konsumen datang, itu dengan mengadakan musik tradisional itu. Lalu yang kelima yaitu ada adat. Nah, seperti yang kita ketahui kalau musik tradisional seperti gong luang yang tadi, terus gong renteng itu digunakan untuk adat istiadat daerah setempat. Misalnya tadi untuk upacara sakral di Bali untuk gong luang, lalu juga gong renteng juga untuk acara maulid ya, itu kan adat istiadatnya. Lalu juga ada tarian. Ini yang paling sering kalian lihat, karena kalau ada musik tradisional biasanya ada penarinya nih. Nah, fungsinya itu untuk mengiringi tarian ya. Jadi banyak sekali fungsi musik yang kalian ketahui mungkin hanya hiburan ya, tarian, ekspresi diri, tapi ternyata untuk musik tradisional juga ada adat istiadatnya, untuk fungsi adat istiadat dan komunikasi juga itu ya. Nah, sekian bab musik tradisional ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton. Jangan lupa isi presensi di bawah ini, nama, kelas, dan bilang hadir ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komentar atau bisa langsung WhatsApp ke Ibu kalau kalian punya nomornya ya. Kalau nggak punya silakan minta ke koordinator masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa tetap bermusik ya atau berseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.